Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabhi ajmain, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, rahmatnya, serta hidayahnya sehingga kita masih bisa menghirup udara di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas ini. Marilah kita senantiasa menghadiahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriani, nomor urut 15 dari kelas M233. Di sini saya akan berdakwah dengan berjudul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Bahagia adalah perasaan senang dan bahagia karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Namun, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Tuhan pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan hikmah Allah SWT. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali As-Sa'adah atau bahagia terbagi dua. Yang pertama, kebahagiaan hakiki, dan yang kedua, kebahagiaan majasi. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaylah mengatakan Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah, tetapi Allah tidak akan memberikan iman kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Letak kebahagiaan bukanlah dengan memiliki istana yang megah, mobil yang megah, mewah, harta yang melimpah, namun letak kebahagiaan adalah di dalam hati, yaitu hati yang memiliki keimanan, yang selalu merasa cukup dan selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atau sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Setiap manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni tauhidullah. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak diminta pertolongan kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul,
khurafat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada manusia yang lebih derajatnya daripada manusia. Rasulullah bersabda, "La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke bentengku, maka ia aman dari azab." Al-hadis La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dengan kokoh, yang dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama Islam, agama Tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa Tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rumah. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas Tauhidullah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.